eksogen erosi. Di sini kita disuruh untuk memasangkan gambar bentuk muka bumi dengan jenis-jenis erosi dan berikan alasannya. Yang pertama, bentuk muka bumi eksarasi. Bentuk muka bumi eksarasi dengan tanah moraine. Alasannya karena terbentuk akibat kekuatan es padat yang akhirnya mencair menimbulkan dengan besar yang dapat menyebabkan erosi hanya terjadi di daerah bersalju. Yang kedua, bentuk muka bumi batu jamur atau kansas. Erosinya itu korasi, karena erosi oleh tenaga angin yang menabrak batuan atau tebing sehingga menghasilkan suatu bentukan. Yang ketiga, bentuk muka buminya cliff. Erosinya abrasi, karena proses pengikasan tanah pada daerah pesisir pantai yang diakibatkan oleh ombak dan arus laut yang bersifat merusak. Yang keempat, bentuk muka buminya meander. Erosinya ablasi, karena diakibatkan oleh pergerakan menyamping arus sungai pada formasi. Yang terakhir atau yang kelima, bentuk muka buminya gumuk pasir. Erosinya deflasi, karena disebabkan oleh hemburan angin dan membentuk permukaan pasir yang bergelombang. Eksogen sedimentasi. Di sini kita disuruh mencari gambar bentuk muka bumi akibat dari sedimentasi dan jelaskan proses terjadinya. Di sini saya sudah menaruh gambarnya ya. Yang pertama, bentuk muka bumi. Bentuk muka buminya pengendapan material yang terbawa oleh air, yaitu sedimentasi akuatis. Yang kedua, pengendapan materi yang terbawa oleh angin, yaitu sedimentasi aeolis. Yang ketiga, pengendapan materi yang terbawa oleh gelombang air laut, yaitu sedimentasi marine. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengendapan materi yang terbawa oleh es atau glastes, sedimentasi glasial. Token pelapukan. Di sini kita juga untuk mencari gambar bentuk muka bumi akibat dari pelapukan dan jelaskan prosesnya. Jadi itu saya sudah saya siapkan ya. Yang pertama, bentuk muka bumi. Di situ gambarnya itu proses pelapukan batuan yang difaktori oleh perubahan susunan kimiawi batuan yang lapuk. Pelapukannya yaitu kimia atau terpik. Yang kedua, proses hancurnya batuan, mineral, dan tanah tanpa adanya perubahan kimia yang difaktori oleh proses abrasi, pelapukan fisik atau mekanik. Yang ketiga atau yang terakhir, proses pelapukan yang difaktori oleh makhluk hidup atau organisme, pelapukan biologis atau organik. Pedosfer atau tanah. Di sini kita disuruh menjawab pertanyaan di bawah ini. Gambarnya proses terjadinya tanah. Soalnya, dengan melihat gambar di atas, jelaskan proses terjadinya tanah dan sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah dimulai dari batuan yang mengalami pelapukan yang difaktori oleh perubahan iklim, kegiatan manusia, dan kimiawi. Saat batuan sudah mengalami pelapukan, beberapa bahan tanah mulai muncul, sampai pada akhirnya bahan induk tersebut berubah menjadi tanah. Faktor pembentukan tanah. Yang pertama, iklim. Jika suhu menjadi tinggi, maka proses pembentukan tanah menjadi cepat. Yang kedua, topografi, mempengaruhi oleh air dan erosi pelapukan dalam pembentukan tanah. Yang ketiga, organisme. Mikroorganisme memecah bahan induk batuan, bahan organik, dan bahan pelapuk lainnya untuk membentuk tanah. Yang keempat, waktu. Pembentukan tanah memerlukan waktu yang sangat singkat, dengan waktu yang lama tergantung pada bahan induknya dan faktor pembentuk lainnya. Struktur lapisan tanah. Di sini kita diberi soal lagi. Soal nomor 1.
Dengan melihat gambar di samping, jelaskan ciri-ciri dari lapisan tanah. Soal nomor 2, jelaskan perbedaan dari lapisan tanah topsoil dan subsoil. Ciri-ciri lapisan tanah. Yang pertama, horizon O, terletak pada bagian paling atas, mengandung bahan organik dan humus. Yang kedua, horizon A1, disebut topsoil, ketebalan 20-30 cm, warnanya gelap, mengandung humus. Yang ketiga, horizon E, berada di bawah permukaan tanah, warnanya lebih cerah. Yang keempat, horizon B, warnanya terang, tidak mengandung bahan organik, kesuburannya rendah. Yang kelima, horizon C, tingkat kesuburan rendah, berupa bahan induk yang telah melapuk. Yang terakhir atau yang keenam, bedrock R, batuan induk paling dasar yang terbentuk dari batuan yang sangat padat. Perbedaan lapisan tanah topsoil dan subsoil. Yang pertama, topsoil, lapisan tanah teratas yang mengandung bahan organik, berwarna gelap, subur, dan memiliki ketebalan 25 cm, sering disebut lapisan oleh tanah. Yang kedua, subsoil, lapisan bawah permukaan tanah mengandung sedikit bahan organik atau kurang subur dan lebih tebal dari topsoil. Jenis-jenis tanah. Di sini kita disuruh untuk mengisi tabel di bawah ini dengan benar. Yang pertama, jenis tanah litosol. Sifat tanahnya butiran kasar berupa kerikil. Disebarkan di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Jawa. Bermanfaat untuk bercocok tanam. Yang kedua, regosol. Teksturnya halus. Disebarkan di Sumatera, Nusa Tenggara, dan Jawa. Bermanfaat untuk konstruksi, media tanam, irigasi, pertanian. Yang ketiga, gambut atau organosol. Sifat tanahnya bertekstur basah, lembek, dan lunak. Disebarkan di Riau, Kalimantan Selatan. Bermanfaat untuk lahan pertanian. Yang keempat, laterit. Sifat tanahnya tanah tua dan tidak subur. Disebarkan di Banten, Kalimantan Barat, dan Pacitan. Bermanfaat sebagai penyerapan air, material pembangunan kerajinan. Yang kelima, aluvial, keras, kejal jika kering. Disebarkan di Sumatera, Sulawesi. Bermanfaat untuk daerah pertanian dan perkebunan. Yang keenam, andosol atau vulkanik. Sifatnya gembur. Disebarkan di Jawa, Bali, Sumatera, dan sekitar Danau Toba. Bermanfaat menyerap fosfat atau hortikultura. Yang ketujuh, grumosol, subur dan bertekstur pejal. Disebarkan di Demak, Jepara, dan Madiun. Bermanfaat untuk menanam padi saat musim hujan, singkong saat musim panas. Yang kedelapan, mergel. Sifatnya subur. Disebarkan di Madiun, Kediri, Nusa Tenggara. Bermanfaat penanaman pohon jati dan paliwaji. Yang kesembilan, kapur. Sifatnya kurang subur. Disebarkan di Gunung Kidul, Jawa Barat, dan NTT. Bermanfaat campuran semen. Yang terakhir atau yang ke-10, kaolin. Sifatnya lempung. Disebarkan di Blitar, Trenggalek, dan Garut. Bermanfaat pembuatan kertas, karet, dan cat.